Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk materi kali ini mengenai tekanan zat cair atau yang disebut juga dengan tekanan hidrostatis. Kemarin kalian sudah melakukan percobaan mengenai tekanan hidrostatis, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis zat cair, yang kedua percepatan gravitasi, dan yang ketiga adalah kedalaman zat cair. Pertemuan minggu lalu, kalian melakukan percobaan mengenai faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu, pada percobaan pertama, kalian mengamati pengaruh kedalaman air terhadap tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis. Dari percobaan yang kalian lakukan, kalian perhatikan di ketiga lubang. Ketika kalian ukur menggunakan penggaris, pancuran pada lubang pertama memiliki jarak pancuran lebih kecil dibandingkan jarak pancuran lubang 2 dan 3. Pancuran di lubang ketiga memiliki pancuran yang paling jauh. Hal ini terjadi karena di lubang pertama, di bagian atas memiliki kedalaman lebih kecil dibandingkan yang lain, sehingga tekanan hidrostatis yang dihasilkan kecil. Kemudian lubang kedua, kedalaman air lebih dalam dibandingkan lubang pertama sehingga tekanan hidrostatis yang dihasilkan adalah sedang. Kemudian untuk lubang ketiga, semakin dalam air, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi dapat disimpulkan pengaruh kedalaman air terhadap tekanan. Semakin dalam air, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan adalah semakin besar. Selanjutnya, pada percobaan 2 yang kalian lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis. Dari percobaan kedua, kalian melihat aliran air, aliran minyak, dan aliran kecap. Dari ketiga zat tersebut, kecap memiliki aliran yang sangat lambat dibandingkan kedua zat jenis lainnya. Ketika kalian mencoba mencampurkan 3 zat tersebut, maka akan terlihat seperti ini. Bagian minyak ada di bagian atas, air di bagian tengah, dan kecap ada di bagian bawah. Hal ini dapat menjelaskan bahwa massa jenis minyak lebih kecil dibandingkan air, dan air lebih kecil dari kecap. Jadi massa jenis yang paling besar adalah kecap. Dari percobaan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa kecap memiliki aliran yang lebih lambat dan memiliki massa jenis paling besar dibandingkan kedua zat lainnya. Maka dapat disimpulkan semakin besar massa jenis, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan adalah semakin besar. Faktor yang ketiga adalah pengaruh gravitasi bumi pada tekanan hidrostatis. Gravitasi adalah gaya tarik bumi di mana setiap benda atau zat itu bergerak menuju pusat bumi. Nah, partikel zat cair selalu bergerak menuju bagian bawah karena adanya gaya tarik bumi. Semakin dalam zat cair pula, maka tekanan yang dihasilkan karena gaya tarik bumi juga semakin besar. Tekanan pada zat cair juga bisa kalian rasakan ketika kalian berenang atau menyelam. Ketika kalian berenang atau menyelam ke bagian dalam atau ke bagian dasar laut, maka tekanan yang kalian rasakan itu akan semakin besar dan kalian merasakan berat untuk berenang di bagian dasar kolam. Dari ketiga faktor tersebut yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis, maka secara rumus atau matematis, tekanan hidrostatis dapat dituliskan pH sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat, kemudian Rho adalah massa jenis zat cair, dilambangkan dengan huruf P miring dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H-nya adalah kedalaman zat cair yang diukur dari permukaan zat cair. Untuk contoh soal tekanan hidrostatis, perhatikan gambar berikut. Ada seekor ikan berada di dalam akuarium. Ketinggian air adalah 14 cm dan ikan berada di kedalaman air 4 cm.
Nah, tentukan tekanan hidrostatis yang terdapat pada mulut ikan. Nah, dari soal diketahui massa jenis air dengan lambang ρ sebesar 1000 kg per meter kubik dan kedalaman ikan diukur dari atas permukaan air dengan lambang H adalah 14 cm dikurang 4 cm sama dengan 10 cm. Satuan cm kita ubah ke meter, jadinya 10 dibagi 100, nolnya atas dan bawah kita hilangkan 1, jadi 1/10 hasilnya 0,1 meter. Nah, kemudian karena gravitasi di soal tidak diketahui, maka kita tuliskan gravitasinya G sebesar 10 meter per second kuadrat. Lalu tekanan hidrostatis rumusnya pH sama dengan ρ dikali G dikali H, sama dengan ρ sebesar 1000 dikali gravitasi 10 dan H-nya 0,1. 10 dikali 0,1, nolnya kita hilangkan jadi 1, kemudian 1000 dikali 1 hasilnya 1000 Pascal atau 1000 PA. Contoh soal kedua, perhatikan gambar kedua penyelam berikut. Penyelam A berada di kedalaman laut 20 meter, sedangkan penyelam B berada di kedalaman 10 meter dari dasar laut. Diketahui juga kedalaman laut adalah sebesar 50 meter. Yang ditanyakan berapa tekanan hidrostatis kedua penyelam tersebut jika diketahui percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Untuk ketinggian penyelam A, HA sebesar 20 meter dan untuk ketinggian penyelam B, HB berada 10 meter dari dasar laut, maka ketinggian HB diukur dari atas permukaan laut yaitu 50 meter dikurangi 10 meter sehingga ketinggian HB adalah 40 meter. Karena yang ditanya adalah tekanan yang berada pada kedua penyelam tersebut, maka kita cari satu-satu tekanan pada penyelam A dan penyelam B. Penyelam A rumusnya ρ dikali G dikali HA sama dengan massa jenis 1000, kemudian G-nya gravitasi 10 dan ketinggian penyelam A adalah 20. Sehingga kita kalikan hasil tekanan pada penyelam A adalah 200 Pascal atau PA. Untuk tekanan pada penyelam B, PB dengan rumus ρG HB sama dengan 1000 dikali 10 dikali 40, maka hasilnya 400.000 Pascal atau PA. Informasi tambahan untuk satuan tekanan hidrostatis adalah Newton per meter kuadrat atau bisa juga dituliskan dengan PA. PA itu adalah singkatan dari Pascal. Materi selanjutnya ini masih berhubungan dengan tekanan hidrostatis adalah bejana berhubungan. Bejana berhubungan adalah suatu wadah atau bejana yang tidak memiliki sekat atau saling berhubungan. Nah, jika bejana ini diisi zat cair yang sejenis, maka permukaan zat cair ini akan sama tinggi. Namun, jika zat cair yang diisikan berbeda jenis, maka permukaannya tidak akan sama tinggi. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana terletak pada satu bidang datar. Hukum pada bejana berhubungan tidak berlaku bila pertama, tekanan di atas bejana tidak sama. Yang kedua, diisi dua atau lebih macam zat cair. Tiga, digoyang-goyangkan, dan yang keempat adalah salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pembuatan teko, di mana pancuran teko tidak boleh lebih rendah dari tutup teko. Karena jika teko diisi air penuh, maka di bagian pancuran atau leher teko juga akan terisi dengan ketinggian yang sama dengan air yang ada di teko. Nah, jika lubang pancuran lebih rendah dari tutup teko, maka jika air diisi penuh, airnya akan tumpah sehingga air tidak bisa terisi penuh. Konsep bejana berhubungan juga dipakai pada penampung air di rumah-rumah atau di PDAM. Penampung air harus lebih tinggi dari keran air. Dengan konsep bejana berhubungan, maka air akan mengisi celah dengan ketinggian yang sama.
Air berusaha sama dengan ketinggian air pada penampung, karena posisi keran lebih rendah, maka terjadi penekanan pada keran air. Penekanan tersebut, ketika keran air dibuka, maka air bisa mengalir keluar. Air akan terus mengalir sampai air yang ada di penampung habis. Nah, jika air di penampung habis, air akan berada pada posisi seperti di gambar. Kenapa seperti ini? Ya, ini karena konsep bejana berhubungan. Konsep bejana berhubungan berlaku jika zat cair yang diisi adalah sama jenis. Nah, ketika pipa U diisi dengan air, dia akan mengisi dengan ketinggian yang sama. Tetapi, jika bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang lain, misalnya diisi dengan minyak, maka ketinggian minyak dan air tidak sama. Kenapa ketinggian air tidak sama? Karena ketika minyak diisikan ke dalam bejana berhubungan, akan terjadi penekanan di air, sehingga tinggi air tidak sama dengan posisi yang di kiri yang diisi dengan minyak dan di posisi yang sebelah kanan. Nah, untuk posisi seimbang, kita ukur dari batas minyak dan air, kita tarik garis lurus, dan kita ukur ketinggian air dari posisi seimbang, ya, H2, dan ketinggian minyak H1. Bejana berhubungan juga ditentukan oleh massa jenis. Untuk massa jenis minyak, kita tuliskan ρ1, dan massa jenis air kita tuliskan ρ2. Dalam keadaan setimbang, maka tekanan dari kedua lubang memiliki tekanan yang sama. Nah, untuk tekanan dari minyak kita tuliskan P1 dan tekanan dari air kita tuliskan P2. Jadi kita rumuskan P1 sama dengan P2. Ingat, rumus tekanan adalah ρGH. Jadi kita tuliskan P1 sama dengan ρ1 dikali G dikali H1, dan P2 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Karena besar gravitasi sama, maka G pada P1 dan G P2 kita hilangkan, sehingga didapatkan rumus ρ1 dikali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Atau massa jenis zat cair pertama dikali ketinggian zat cair pertama sama dengan massa jenis zat cair kedua dikali dengan ketinggian zat cair kedua. Contoh soal bejana berhubungan. Oke, sebuah pipa U diisi dengan air dan cairan ijob seperti pada di gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, berapakah massa jenis zat cair tersebut? Kalian lihat gambar. A adalah air dan yang B adalah cairan ijob. Dalam keadaan setimbang, maka tekanan di A sama dengan tekanan di B. Dengan rumus tekanan adalah ρGH, maka ρA dikali G dikali HA sama dengan ρB dikali G dikali HB. Karena gravitasi besarnya sama, G-nya kita coret, maka didapatkan ρA dikali HA sama dengan ρB dikali HB. ρA atau massa jenis A adalah 1000 kg per meter kubik dan ketinggian A adalah 6 cm. Sama dengan yang ditanya adalah massa jenis B, ρB, dikali dengan ketinggian B adalah 12 cm. Nah, 6 cm dengan 12 cm kita coret, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Karena cm di kiri dan di kanan sama, maka cm-nya juga kita coret. Jadi didapatkan 1000 kg per meter kubik, maka didapatkan massa jenis B 1000 dibagi 2 hasilnya 500 kg per meter kubik. Contoh soal kedua, pipa U mula-mula diisi sirup dengan massa jenis 1,08 gram per cm kubik, kemudian salah satu kaki pipa U ditambah dengan minyak kelapa dengan massa jenis minyak kelapa 0,9 gram per cm kubik, sehingga permukaan sirup menjadi tidak sama tinggi. Tinggi minyak kelapa 24 cm di atas garis setimbang. Berapakah perbedaan tinggi permukaan sirup di kedua kaki pipa U? Kita tuliskan yang diketahui, yaitu massa jenis sirup ρA sama dengan 1,08 gram per cm kubik, dan massa jenis minyak kelapa ρB sama dengan 0,9 gram per cm kubik, dan ketinggian minyak adalah 24 cm. Yang ditanya adalah berapa ketinggian sirup dalam
HA dari posisi setimbang. Oke, dengan konsep bejana berhubungan, tekanan di A sama dengan tekanan di B. Kita tuliskan rho A G HA sama dengan rho B G HB. G sama-sama kita coret. Didapatkan rho A kali HA dan rho B dikali HB. Rho A sebesar 1,08 gram per cm kubik dikali HA yang ditanyakan sama dengan 0,9 gram per cm kubik dikali ketinggian HB 24 cm. Nah, 1,08 bisa dibagi dengan 0,9. Jadi kita coret 1,08 dibagi 0,9 hasilnya 1,2. Dan satuan gram per cm kubik di kiri dan di kanan sama, satuannya juga kita coret. Jadi tinggal 1,2 dikali HA sama dengan 24 cm. Jadi HA sama dengan 24 cm, 1,2 nya kita pindahkan ke kanan jadi 24 cm dibagi 1,2. Maka didapatkan HA sama dengan 20 cm. Jadi tinggi permukaan sirup dari KA dan setimbang adalah sebesar 20 cm. Sekian materi minggu ini, semoga mudah dipahami dan dipelajari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.